Bank Maybank mempunyai itikat baik lah, punya hati nurani lah sama saya. Sampai harus kehilangan Pak Ken, sebabnya kan dia betul-betul stres pikirin uangnya yang di Maybank itu, Pak. Uang klien saya ini mestinya aman dong. Iyalah, yang hilang ya. itu uangnya Maybank harusnya, Iya, Pak. iya. Kenapa jadi uang klien saya yang diambil oleh Maybank? Kelihatan ya kusut Ya, lah. Pak. Banyak pikiran gitu. Dia bilangnya pokoknya, mungkin sekarang kamu dulu jaga anak-anak, saya lagi fokus masalah ini, ya nanti bareng-bareng lagi. Ken mah orangnya baik, positif. Mungkin kepositifan dia suka disalahgunakan juga ya sama orang lain, minta keadilannya gitu. Ya harus diproses. Ini perjuangan Ken nggak berhenti gitu, biarpun dianya nggak ada. Ya harapan saya mohon ke pihak Maybank, saya mencari keadilan lah. Bukti transfer saya kan semua ada, kalau itu uang dari saya gitu, dan belum ada pengembalian. Jadi saya minta keadilan lah. Itu uang bukan uang saya semua, karena ada uang teman-teman juga yang percaya sama saya. Ken Lisandi, korban penipuan 30 miliar meninggal. Pengacara bilang Maybank harus bertanggung jawab kembalikan uang. Uang 30 miliar milik Ken Lisandi dipakai tersangka buat foya-foya. Kini justru korbannya meninggal dunia. Kepala cabang Maybank alihkan duit 30 miliar milik Ken Lisandi ke istrinya lalu kabur. Kena serangan jantung usai ditipu oknum Maybank. 30 miliar Ken Lisandi dikremasi besok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN. Ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita sudah dengan Mbak Stevi, istri dari Ken Lisandi, almarhum. Ada ayahnya Pak Andi, ayah dari Ken, dan juga Pak Beni Wulur, kuasa hukum dari keluarga Ken Lisandi. Ken Lisandi. Sebelumnya saya Uya Kuya turut berduka cita, Mbak. Ya, sedang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Ken. Dan kita akan bahas kasus ini, kok bisa ya ada uang 30 miliar ya yang dijaminkan, tapi kok justru malah uangnya raib atau lenyap, ya kan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Oke. Ini sebetulnya gimana sih awalnya, ada kerjasama apa atau ada investasi apa? Apa keterkaitannya dengan siapa, dengan perusahaan apa, dengan Maybank itu gimana gitu? Ya, mungkin. Oh iya. Bapak Andi ya. Awal dia hanya, Pak, ini ada bisnis seperti ini. Terus saya tanya, Ken, ini bener nggak? Ini uang gede. Bener, Pak, udah diteliti. Bisnis apa katanya? Bisnis HP, pengadaan HP dari Indosat. Oh, Indosat nih. Indosat. Oke. Terus mana surat Indosat? Dia kasih lihat. Kalau memang benar, karena saya melihat Ken dari kecil dia tuh sangat hati-hati sekali terhadap bisnis. Memang dia dari kecil senangnya sudah bisnis. Dan kehati-hatiannya saya pikir dia udah cukup teliti lah. Menjelang sekarang udah ada bisnis gede, ya dia juga sudah sangat teliti. Menurut saya juga oke lah, sudah ngasih tahu. Oke. Setelah itu dia masukin uang pengadaan HP ini dari Indosat ya? HP ini dari Indosat. Oke. Yang rencananya 11 November. Sampai dengan tanggal 25 November, uang itu harus balik ke Ken. Berhasil dan tidak berhasil, uang itu harus balik ke Ken. Karena uang 30 miliar itu hanya untuk jaminan rekannya itu menunjukkan ada dana 30 M. Oke, jadi kayak garansi ya. Garansi. Oke. Tapi Ken kenapa percaya? Pihak Maybank menjamin Ken ini pasti tanggal 25 balik.
Oke, sebelumnya saya potong dulu Bu, Pak, misal biar jelas. Uang 30 miliar ini uang siapa nih? Uang Ken. Uang Ken pribadi. Pribadi. Bukan pinjam dari Maybank berarti ya? Bukan. Jadi uang Ken pribadi. Yang dijaminkan atau ditaruh di rekening Maybank. Dan itu dia menunjukkan letter atau surat jaminan itu bahwa ini uang ini ada. Untuk jaminan ke bisnis ini ya? Iya. Iya, oke, biar saya ngerti ya. Oke, lanjut. Jadi Pak. dari pihak Maybank menjanjikan tanggal 25 pasti balik. Oke. Ya. Nah, Ken juga cukup teliti. Sebelum itu bikin dia ke notaris. Ke notaris di Bandung lah. Notaris di Bandung. Oh, notaris lihat ada jaminan dari Maybank, bahwa jaminan dari Maybank itu dari brand manager. Oke, yang menyatakan uang ini ada ya? Menyatakan uang ini dijamin. Dan ya? dia tahu persis bahwa uang ini uang Ken yang masuk ke Maybank. Oke. Dan dia mengetahui persis. Oke. Nah, setelah tanggal 25, ternyata Ken mau mencairkan dana tersebut. Katanya ada laporan gironya, ceknya adalah dilaporkan hilang sama tersangka. Jadi laporan ini dari siapa? Jadi gini. Laporan hilang. Laporan hilang dari siapa laporan? Laporan hilang dari Rohmat. Dari Rohmat. Rohmat ini adalah yang kerjasama sama Ken. Oke, bukan orang Maybank nih berarti ya? Bukan. Orang luar ya? Orang luar. Oke, partnernya lah ya? Partner. Iya, oke. Sehingga uang itu tidak bisa kembali cair saat itu. Tapi Ken juga bisa melihat, karena uang itu diblokir, Ken tuh bisa melihat dananya ada apa enggak. Oke. Ya. Terus melihat dana masih ada diblokir. Ada, diblokir artinya itu uang nggak bisa kemana-mana ya? Nggak bisa kemana-mana, ya saya pikir juga diblokir memang sudah betul. Dan mungkin ada sesuatu ya nunggu 1-2 hari bisa cair, saya pikir begitu. Ya Ken lanjutkan aja. Ternyata kisruh itu saya nggak begitu, itu saya juga pusing bisa begini. Jadi akhirnya ke Pak Benny, Ken minta tolong karena teman dekat juga, Hopeng juga, minta tolong ke Pak Benny. Selanjutnya Pak Benny yang Oke. Terus abis itu Pak Benny apa yang dilakukan setelah Ken bilang kok ini dana saya nggak bisa dicairkan nih? Nah jadi saya langsung tanya ke Ken, gimana Ken alasan dari bank untuk dana nggak bisa dicairkan? Ada laporan ke polisi dari Rohmat kepada Polres Jakarta Pusat yang menyatakan buku cek yang diserahkan kepada Ken itu hilang. Nah, jadi yang hilangin Rohmat nih? Enggak. Jadi dia lapor si Rohmat bahwa kan dia sebenarnya kasih cek ke Ken. Iya. Nah, cek yang dikasih ke Ken itu dia lapor hilang. Oh, lipat jangan hilang, jadi itu nggak bisa ditarik jadi uang. nggak bisa ditarik. Oke. Nah, makanya atas hal itu saya langsung kasih saran. Ken, kita harus ke polisi. Jadi tanggal 30 November 2024 itu kita langsung buat laporan ke polisi, yaitu laporan palsu 317 dan 2020. Yang diduga dilakukan si Rohmat ini. Yang diduga dilakukan oleh si Rohmat. Karena jelas-jelas cek dikasih kepada Ken kok dia bilang hilang. Iya, betul. Nah, jadi kita buatlah langsung kan laporan palsu. Setelah itu saya langsung sarankan juga ke Ken, kita buat sekarang surat kepada Maybank untuk minta supaya rekening itu benar-benar diblokir dan uang nggak bisa kemana-mana. Ya, jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan. Jadi tertanggal 2 Desember kita buat surat. Jadi ke Maybank nih ya? Ke Maybank ya, bahwa menyatakan bahwa jadi di sini, nah tanggal 2 Desember Pak, kita udah langsung boleh di-shoot. Surat nanti kita boleh. Nanti surat permohonan blokir ya. Permohonan blokir rekening tanggal 2 Desember 2024 dan uang masih ada, Pak. Jadi duit masih ada dan itu surat permohonan blokir sudah buat dikirim. Permohonan blokir dikirim dengan dilampirkan laporan polisinya. Artinya sesuai prosedur sudah benar. Sudah benar. Dan harusnya uang itu tidak bisa diapa-apain. Iya, betul. Dan Ken memang dari HP kan punya akses untuk tetap lihat ada uang uangnya. itu masih ada. Oke. Nah, kemudian ketika terjadi di tanggal kira-kira tanggal 9 atau 10 Desember dicek, uang tersebut sudah raib, Pak. Nah, jadi kita kan terus ke polisi menanyakan, waduh ini gimana? Habis itu kita juga buat laporan polisi lagi, Pak. Laporan polisi ke Polda Metro Jaya tentang dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang, TPPU. Yang kemudian dilimpahkan lagi di Polres Jakarta Pusat. Itu ancaman hukumannya TPPU gila 20 loh, berat, tahun. 20 tahun. Betul. Nah, karena kita kan masih belum tahu apa yang terjadi kan. Nah, setelah itu akhirnya tanggal 31 Desember itu Rohmat
tertangkap, Pak. 31 Desember. Nah, Rohmat tertangkap, kemudian setelah diperiksa segala macam, akhirnya dilihat bahwa ini ada Aris ada kaitan, Pak. Aris itu adalah Branch manajernya Maybank. kepala cabangnya Maybank Cabangnya Maybank. di daerah Di wilayah Cilegon. Cilegon, oke. Nah, jadi saya jelaskan kenapa tadi seperti yang dijelaskan oleh ayahnya Ken bahwa Ken itu sangat hati-hati sebagai orang awam. Dia tuh tadinya nggak mau menyerahkan uang itu. Saya tahu betul karena dia kan selain sebagai kuasa hukum, dia juga sahabat saya. Dia cerita sama saya tuh nggak mau Pak Ben sebetulnya. Ben dia bilang, tapi karena dari saya dibujuk-bujuk terus oleh Aris Setiawan dan dia bikin Aris surat. Setiawan tuh si kepala cabang yang ngebujuk dia untuk bikin surat, dia buat surat pernyataan ini, Pak. Oke, ini ada saya baca ya. Iya. Tanggal 11 November bersama ini surat pernyataan bersama ini saya Aris Setiawan selaku branch manager Maybank Kacap Cilegon, kantor cabang Cilegon, mengetahui bahwa ada surat kuasa notaril yang dibuat oleh Pak Rohmat Setiawan dan Pak Ken Lisadi yang tertuang dalam akta tanggal sekian oleh notaris bla bla bla. Surat kuasa tersebut berisikan bahwa dana sebesar 30 miliar yang berada di rekening Bapak Rohmat Setiawan akan dicairkan oleh Bapak Ken Lisadi apabila prestasi bisnis antara dua belah pihak tersebut, apabila ada ya. Ya. Oke, ini surat ini dibuat ditandatangani Aris Setiawan. Iya. Oke. Jadi dia menjamin kan sebagai branch manager, kemudian Oke, yang mencairkan adalah Ken Lisadi. iya. Kalau ada prestasi dari Pak Rohmat. Iya, Ya. Oke. jadi hanya Ken yang boleh mencairkan. Iya. Ditambah lagi dia cukup hati-hati dibuat Ada surat pengakuan notaris. utang. Jadi secara notaril Iya, benar. notaril ada. Kemudian surat kuasa untuk buka blokir, kan ceritanya rekening itu diblokir. Iya. Kuasa untuk buka blokir supaya bisa ambil yang 30 M itu. Artinya secara legalitas ini aman ya. Iya. Kemudian dikasih lagi cek, Pak. Nah, cek kan kita juga sama-sama tahu kalau cek dicairkan pidana. Masa orang mau main-main gitu ditanda tangan juga oleh kepala cabangnya. Oke, ternyata uangnya kemana Ternyata uangnya habis setelah ditangkap polisi kan dipertemukan biasa. Ya. Ya kan biasanya tersangka dengan pelapor dipertemukan kan. Akhirnya ada pengakuan, Pak, baik dari Aris maupun Rohmat. Ngaku memang sama Ken karena dipertemukan mereka berdua bahwa uang tersebut sebetulnya begini. Pak, tanpa sepengetahuan Ken, dibuat lagi perjanjian kredit antara istrinya Rohmat dengan Maybank. Istrinya Rohmat dengan Maybank. Iya, Loh, kan itu uang Ken gimana sih? Iya, makanya ini yang kacau nih. Jadi Sulmaningsih ya. Sulmaningsih itu istri Rohmat Istrinya ya? Rohmat membuat perjanjian kredit dengan Maybank. Jaminannya uang yang ada di Ngaco rekening dong. Rohmat. Nah, Ibaratnya lo ngutang, jaminannya, gue ngutang nih, jaminannya uang lo nih. Iya. Lo nggak nerima, ya kan lo nggak nerima uang pinjamannya, gue pakai jaminan orang, itu kan ngaco. Ya, dan istri Rohmat ini Iya. kan harusnya dilihat juga. Ini kan ibu rumah tangga. Kalau Ya, punya kemampuan apa ya kan? punya kemampuan apa? Terus kalau memang butuh duit, suaminya punya duit, kenapa mesti bikin lagi perjanjian? Oke, artinya ada kong kali kong, dugaan kong kali kong, dan berarti yang betul. menandatangani juga adalah si Aris yang juga. tanda tangan. Jadi Siapa? gini, kalau dari Maybank ada perwakilannya, tapi untuk perjanjian gadai 30 M-nya si Aris, Pak, yang tanda tangan. Aris udah pasti nih terlibat juga. Terlibat juga, dia Ya. tanda tangan. Nah, perjanjian sekarang itu. pertanyaan saya, si istrinya Rohmat ini, si Suldi siapa tadi? Sulmaningsih. Sulmaningsih sekarang ditahan nggak? Justru Jadi Sulmaningsih tersangka? sampai hari ini tidak jadi tersangka, Nah, Pak. itu jadi pertanyaan Jadi besar, the big pertanyaan. question mark. Ya, oke. Nah, kemudian Ken pada waktu itu juga menanyakan. Nah, saya akan buka juga HP. Nah, di sini ada percakapan di tanggal 28 November 2024 dengan mungkin atasannya Aris, Pak. Orang Maybank juga namanya Pak Anir. Atasannya Aris. Iya. Ini percakapan antara siapa dengan siapa? Ken dengan Pak Anir. Pak Anir ini region dir apa nih ya? Iya, Iya. direktur. Oke, info Pak Rohmat tidak aktif lagi nomornya Pak Anir. Harus bagaimana saya? Tolong update infonya ya. Itu Ken. Hasil kata Iya. Ten. Hasil investigasi kantor pusat. Kalau perlu keterangan dari saya kabarin saja, kata Ken. Iya. Soalnya saya berpikir keras apa motif Pak Rohmat untuk menahan dana tersebut. Saya khawatir mereka pakai BG tersebut, Biro Gilead ya. Sebagai Cek jaminan, sebetulnya. cek harusnya ya, sebagai jaminan untuk pembelian produk. Iya. Takut semakin repot kalau barang udah terkirim. Ini November 28 ya? Iya. Jauh sebelum bikin surat. Tanggal 2 itu. Iya, iya. Pagi Pak Ken katanya si Pak Anir. Iya. Saya belum ada update dari KP, kantor cabang kali Iya. ya? Iya. Kalau KP ini apa nih? Pusat. Kantor pusat ya? pusat, Oh, iya. oke. Kantor Pagi pusat, Pak Ken, KP. saya belum ada update dari KP. Kalau dana setahu saya, dan seperti Pak Ken lihat, dana masih ada. Dengan dikeluarkannya surat kehilangan cek dari Pak Rohmat seharusnya tidak bisa jalan. Iya. Jadi nih Pak Anir udah bilang bahwa dengan surat Betul. keterangan hilang, ya cek Betul. tadi ya, seharusnya tidak bisa jalan. Iya. Saya tidak lihat ada BG yang terbit dari Maybank. Artinya ini ada jaminan keamanan uang ini ada dari pusat, kantor pusat Betul. Pak Anir ini ya. Dari Pak Anir. Anir. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, Pak. Nah, setelah ketemu
ya kan? Kaget dong Ken. Wah, yang bener aja saya nggak pernah tahu ada perjanjian kredit dan uang yang ada di yang saya kirimkan kepada rekening Pak Rohmat itu ternyata dijadikan jaminan tanpa pengetahuan Pak Ken. Iya, bukan itu di luar kuasa Pak Ken juga iya, kan? Di luar kuasa Pak Ken kan kaget dia. Nah, dia harus tanya dong ke polisi, ini bagaimana Pak? Saya kaget, saya baru tahu nih ada perjanjian kredit. Tahunya juga dari Rohmat dengan Aris ini kan. Nah, akhirnya kita buat lagi laporan berikutnya Pak. Laporan dugaan kejahatan perbankan dan laporan juga penggelapan yang dilakukan oleh bank, ya, dan TPPU juga cuci uang. Karena di sini ada dugaan kan uang itu jadinya diambil oleh Maybank. Jadi yang saya mau tekankan di sini ada dugaan sebetulnya yang diambil 30 M itu uangnya Maybank Pak, bukan uang Ken. Kenapa? Karena kan Maybank kasih uangnya dia untuk jaminan. Iya. Dan jaminan kredit itu biasanya perjanjian kredit kan 1 tahun yang saya tahu. Nah, perjanjian kebiasaan seperti itu Pak. Nah, ini baru 1 bulan. Masa sudah mengeksekusi duitnya Pak Ken yang 30 M itu dengan dasar perjanjian kredit? Artinya saya logik masuk akal. Nah, dan yang lucunya lagi, Maybank harusnya tahu dengan adanya surat setter tanggal 2 Desember. Dia patut harusnya menduga ini batal demi hukum perjanjian kredit ini. Kenapa? Syarat perjanjian 1320 hukum perdata. Cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Nah, dengan adanya si Aris yang terlibat, dia juga yang tanda tangan, dia juga yang tahu uangnya Pak Ken, harusnya sebabnya tidak halal. Berarti perjanjian kredit batal demi hukum. Artinya tidak ada dasar dari Maybank untuk mengambil uang itu yang 30 M. Pak. Artinya logika saya, kalau di dalam bank itu kan harus ada tahapan, ada level-level pemberi persetujuan, analis yang membuat kebijakan keputusan ini itu ya. Seperti contohnya komite kredit segala itu kemana? Kemudian Pak Anir kenapa belum diperiksa? Ya betul, Pak Anir si kepala itu. Dan artinya menurut saya ya, dalam arti kata ini bukan hanya kesalahan pribadi menurut saya, bukan hanya si kepala cabang ini juga yang salah, iya kan? Betul. Tapi menurut saya ini banknya harus tanggung jawab, betul, dong. Pak. Karena ini dari surat-surat yang kalian berikan, surat kehilangan, terus dan lain sebagainya, surat laporan polisi, ya, dan surat blokir, artinya uang ini tidak bisa kemana-mana, ya kan? Betul, Pak. Artinya gini, kalau bank tidak bisa menjamin keamanan dana kita gimana mau percaya sama bank? Bener nggak? Takut dong kita. Kalau akhirnya bank cuma menyalahkan, ini kepala cabang, ini staf kita buang badan. Betul. Kita nggak akan bisa percaya sama bank kalau kayak begitu kan. Kalau hukum tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dalam kasus ini, kita sampai kapanpun akan takut untuk naruh duit di bank. Betul. Kalau apalagi bank-bank yang bermasalah ya. Bener nggak sih? Betul. Nah, oke. Dan artinya sekarang yang singkatnya yang dia ditersangka adalah baru baru si Pak Aris dengan Rohmat, Pak. Baru dua. Si istrinya si Rohmat belum. Makanya saya pertanyakan. Iya. Saya pertanyakan lagi tuh. Saya protes. Iya. Ini ada apa? Kenapa istrinya Rohmat sampai hari ini tidak juga jadi tersangka? Nah, si Rohmat depan Ken ngomong. Iya. Depan Ken nih Rohmat. Udah jangan libatkan istri saya. Loh, orang istrinya tanda tangan perjanjian kredit, ya kan? Ada pengakuan dari Rohmat. Ya, gimana ada pengakuan dari Rohmat katanya bahwa istrinya itu nggak pernah datang ke bank katanya, Pak. Yang tanda tangan perjanjian saya sendiri, kata Rohmat. Lebih ngaco lagi. Dan banknya juga lebih ngaco lagi. Iya, ini pengakuan Rohmat kepada Ken. Iya. Lah kalau memang seperti itu lebih parah lagi dong. Berarti kan kalau benar apa yang dikatakan Rohmat kepada Ken saat ketemu, bahwa itu semua adalah Rohmat yang tanda tangan, artinya juga palsu juga perjanjian. Kalau emang pengakuan Rohmat benar ya. Iya, kalau pengakuan Rohmat benar. Kecuali Rohmat ini mau melindungi istrinya aja. Tapi menurut saya secara hukum nggak mungkin. Secara hukum, istrinya harus terlibat. Ya, kan kalau mau tanda tangan perjanjian kredit kan harus hadir semua, Pak. Iya kan, yang tanda tangan segala macam kan, masa bank harusnya ada prinsip kehati-hatian. Mana mungkin istrinya nggak hadir? Itu logikanya kan, Pak. Dan si Pak Adir ini juga belum diperiksa. Belum. Sampai hari ini kita nggak tahu, Pak. Tapi sampai hari ini kok tersangkanya cuma 1, Pak. Itu yang dua apa sih? Cuma 2. Enggak, maksudnya dari Maybank, Pak. Dari Maybank cuma 1, cuma Aris. Kalau dari pihak luarnya kan ada Rohmat. Nah, jadi yang kita lihat ini kan ada dugaan pelakunya jangan-jangan diduga lebih dari 1 dong, Pak. Kalau sampai ada kejadian seperti itu. Oh iya, menurut saya sih harusnya logikanya lebih 1 lah logikanya. Karena apa? Ini juga ada dugaan Anirnya juga melindungi dong. Dia bilang katanya uang Anda aman kok. Pas ditanya ada bukti chattingan WA-nya juga, Pak. Iyalah, kepala cabang tanda tangan kan atas juga analisa dari bawahannya, dari yang analis kredit segala macam, ya kan? Terus penilaian terhadap calon debitur, Pak. Bank itu ada prinsip kehati-hatian. Dia harusnya kan sebetulnya teliti ini untuk apa uang 30 M ini dan sebagainya, Pak. Kasusnya kita sudah mengerti. Sekarang saya tanya sama Mbak Stevi.
Mbak Stevi, sebagai istri dari Ken sejauh apa dicerita sama Mbak? Iya, ada masalah gitu. Cuman kan saya kan nggak terlalu ngerti masalah kerjaan. Kan saya mah emang semenjak married punya anak ya udah ngurus anak fokus. Jadi ya sedikit banyak pasti dia berubah ya semenjak ada masalah ini. Maksudnya ada stresnya pasti ada lah, nggak bohong gitu. Tapi kan ya udah dia cuma cerita-cerita yang saya ngerti aja gitu. Oke, pertanyaan saya, pihak Maybank dari saat Ken meninggal tanggal berapa? 10 Maret. 10 Maret berarti baru beberapa hari yang lalu ya. Ken meninggal tanggal 10 Maret di bulan ini. Kan ini beritanya kan Ken meninggal karena ditipu soal 30 miliar uang yang ada di Maybank ini, hilang, raib. Pihak Maybank sendiri sudah ada yang datang ke rumah atau berbela-sungkawa? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ke rumah duka juga tidak. Pihak direksi, pihak komisaris? Setahu saya atau istrinya Stevi atau adeknya atau nggak ada dari pihak Maybank datang. Astaga, keterlaluan sih menurut saya. Intinya tidak ada hati nuraninya sedikit. juga. Karena ini kan Empatinya nggak ada juga. Ini kan masalahnya biar bagaimanapun walaupun ini menurut saya secara logika Maybank ini harus tanggung jawab sama uang ini. Betul, Pak. Dan secara Ken meninggal karena penyakit jantung, stres gara-gara ini. Iya. Dia tidak datang aja menurut saya udah ngaco sih ini perusahaan. Betul, Pak. Iya kan? Betul. Oke, tidak datang dan tidak ada yang telepon. Nggak ada. Kirim bunga tidak. Nggak ada. Ini bank apa sih Maybank itu? Bank swasta, bank luar negeri apa Indonesia sih? Bank yang kalau nggak salah dengan Malaysia ya, Pak. Oke. Dia. Oke. Jadi ada Bahkan kerjasama. dari lain bunga, simpati, semua memang kan dikenal sangat sering bantu orang. Ini benar ya, dia tidak datang. Tidak ada sama sekali. Maksudnya gimana ya, sering bantu orang? Dari semasa hidupnya dari kecil lah. Jadi Ken ini? Ya Ken Ya, ini. ya. Kalau ada orang kesusahan, dia mau bantu gitu. Orangnya memang inilah. Mungkin Pak Benny juga karena bukan sebagai teman saya sangat tahu, lah. Pak. Ada beberapa klien saya juga yang ditolong sama Ken. Dan yang perlu diketahui seperti yang Ken udah sempat sampaikan di dalam wawancara sebelumnya, ini kan juga uangnya bukan uang dia murni, Pak. Uang ini juga ada dipinjemin dari teman-temannya di mana dia harus tanggung jawab juga, Pak. Walaupun teman-temannya tidak uang patungan ya. Ya, dan walaupun temannya mengerti kan ini harusnya Maybank, tapi dia punya karakter bertanggung jawab kan begitu, Pak. Jadi dia pikirin terus. Oke. Dia mengeluh sakit mulai kapan, Mbak Stevi? Enggak sih, dia mah sehat, orang yang sehat. Iya. Nggak pernah. Saya tambahkan itu kan hari Senin tanggal 10. Saya kan hampir karena ada cucu lah, namanya juga cucu saya baru umur 3 tahun sama 1,5 tahun. Saya kan hampir tiap hari ke sana. Sampai Minggu, hari Minggunya, Senin nggak ada, Minggu sampai sore saya di sana makan bareng segala macam gitu. Ya biasa aja. Cerita apa terakhir kan di hari Minggu itu? Nggak ada. Nganter saya pulang, kan papa pulang dulu ya. Sampai jam 9 malam masih chattingan kerjaan sedikit gitu. Pak ini gini-gini ya. Masih chatting biasa aja. Tidak menunjukkan, cuman kelihatan ya kusut Ya lah. pasti ada masalah, dia bingung lah bagaimana uang Memang itu. selama bagaimana belakangan dengan ini kelihatan kusut. Mungkin Stevi juga ini gimana ya? kelihatan gimana? Sejak masalah ini bergulir. Ya, dia bilangnya pokoknya, aduh, Gak apa-apa, cerita aja, keluarkan apa yang kamu Sampai dia rasakan. ngomong. kayak kalau pergi bareng itu kan nggak bisa ikut tuh, banyak pikiran gitu. Tapi nanti dia bilang, ya nanti bareng-bareng lagi gitu. Kita main bareng gitu. Mungkin sekarang kamu dulu jaga anak-anak, saya lagi fokus masalah ini. Nanti kalau udah beres kita yang main biasa lagi. Oh iya, kayak nggak ada kepikiran apa-apa ya. Dia sibuk ngurusin itu, minta waktunya, jadi maaf nggak bisa ikut kalau pergi mana-mana. Dan saya ngerti gitu. Iya, Oke, ya nggak apa-apa gitu. Terus pas malam sebelum tanggal 10 itu melihatkan gelagat dia Enggak ya, biasa aja. Justru pokoknya Kan mau ke rencana ke polisi itu. iya ada betul, hari panggilan. Senin tuh dia tuh udah rencana ada panggilan kan, mau jadi apalah ke Jakarta pokoknya. Iya. Jam 8 pagi, makanya dia alarm jam 7. Saya tuh kan tidurnya sama anak-anak, dia tidur sendiri.
saya tutup aja pintu kamar dia, selalu saya yang terakhir nutup pintu kamar dia kan. Saya matiin lampu, dia udah tidur biasa jam 1 terakhir, 1 malam. Terus jam 7 anak saya yang ke kamar gitu. Terus ya kaget udah nggak ada. Jadi dia lagi tidur gitu. Meninggal lagi tidur. Bener-bener lagi tidur. Umur berapa kan? 35. 35, masih muda ya? Oke. Dan Ken sebelumnya tidak pernah cek jantung atau? Enggak sih. Malah ngecek jantung saya selalu kalau saya diingetin sama Ken, Pak, jantung saya kan udah di ring. Untuk echo, USG, Iya. macam ya. Bahkan minggu ini harusnya, Pak, nanti minggu depan sama-sama ya diantar lagi cek jantung di Medistra. Iya Ken, sok aja kamu urusin lah yang beres dulu. Nggak pernah, memang saya pikir dia masih umur 30-an ya. Ya saya pikir. Ya, saya mengerti, Ken ini pasti kalau yang saya dengar ceritanya dia orang baik, dia lebih banyak memendam problemnya, dia nggak mau ngerepotin istrinya. Iya. Dia nggak mau cerita banyak, cuma tahu bahwa ada masalah, tapi dia nggak mau bikin pusing istrinya. Betul. Dipendam sendiri. Betul, Dia simpan sendiri, dia sakitnya dirasakan sendiri. Termasuk ke saya. Iya, termasuk ke bapak juga, dan dia pikir sendiri, dan itu yang membuat dia kena serangan jantung. Dan ya itulah bedanya orang, dia nggak mau, maksudnya baik, nggak mau ngerepotin orang, tapi akhirnya dia menahan itu sendiri dan menyerang dia akhirnya penyakit. Dan yang nganter kan waktu itu ratusan orang juga, Pak. Iya. Waktu ke kremasinya itu. 300. Oke, kita lihat kurang ini ya. lebih. Dan yang saya sesalkan juga pihak Maybank tidak sama sekali datang kirim bunga segala macam sih menurut saya. Iya, Pak. Tapi menurut saya ini polisi harus bertindak tegas, Betul, Pak. mengusut tegas orang-orang yang terlibat. Ya apakah juga perusahaan secara company, Korporasi, ya, iya. secara korporasi ini terlibat apa tidak? Ini karena kita takutnya bukan hanya kejahatan personal, tapi adalah kejahatan korporasi. Betul, Pak. Takutnya karena ini bukan takutnya karena ini loh. Uang kita di bank harusnya kita aman, udah intinya Betul, gitu. betul, Ya, Pak. ya. Ya, Intinya bank itu, harus Pak. tanggung jawab atas keamanan uang kita. Nggak bisa Betul, dinyalakan untuk nih di cuman oknum enak banget kayak begitu. Ya. Betul, kan? Pak. Kan yang merekrut oknum itu kan dia. Iya kan? Dan sebetulnya Maybank sendiri melakukan laporan di Polda Banten, Pak, Iya. atas karyawannya. Iya. Tapi kan dia kalau melaporkan seperti itu sebetulnya dia pun juga harus akui, dan dia kan sebagai atasan yang merekrut. Karena begini, Pak. Sekarang saya mau bicara, dulu ada kasus Winda, Pak. Itu juga branch manajernya kan Iya. pelakunya yang 22 miliar. Iya. Nah, kemudian sekarang branch manager lagi. Iya. Sebelumnya saya sempat viral di Bandung juga, Pak. Saya akan perlihatkan. Ini Maybank juga urusannya, Pak. Jadi ada Maybank orang lagi. Maybank lagi. Jadi nama klien saya ini Erwin Lewi, saya bisa cerita juga. Intinya singkat. Singkat, Ya. dia beli rumah di sekitar Sariwangi, Pak. Dengan 130 meter persegi, waktu itu dicek juga oleh Maybank, dia percayakan ke Maybank. Dan ada, Pak, surat dari Maybanknya bahwa dia memang ngecek katanya. Dan seolah-olah tanah itu udah clean lah, aman. Tahu-tahu pas dia sudah cicil selama 2 tahun, dia mau pindah bank, ya bank pada nolak. Karena katanya rumahnya itu dibangun menabrak garis sempadan bangunan. Artinya kan Maybank melanggar prinsip kehati-hatian, sehingga si debiturnya ini juga dirugikan. Sampai kita waktu itu sempat lapor polisi juga dan sempat viral juga. Cuman yang kita laporkan waktu itu pegawainya meninggal. Waktu itu polisi akhirnya ngambil sikap dihentikan. Ya memang mau nggak mau kita harus pra-peradilankan, Pak. Karena yang lucu si penjualnya kan sebetulnya masih boleh dibilang ada dugaan penipuan juga kan, penjualnya juga sama, Pak. Dia kan yang menjual, kemudian dari pihak klien saya ini yang membeli, dipasanglah hak tanggungan. Tapi yang memeriksa dengan teliti bahwa ini bangunan segala oke kan dari pihak Maybank, dan memang ada suratnya. Nah ini juga sempat, Pak, ini juga masih berjalan. Kebetulan saya lagi tanganin lagi, Pak. Jadi 2 perkara nih saya tanganin, yang melawan Maybank. Lawan Maybank juga nih. Jadi dua-duanya lagi saya tanganin. Tapi nih, di kasus lain, yang perusahaan lain yang ini ya, yang ini juga lagi upaya hukum. Sama belum selesai, Pak. Kami lagi mungkin lagi menempuh upaya perdata dengan pra-peradilan juga, Pak. Oke, ada juga nggak sebetulnya kasus yang pernah terjadi bahwa kasus-kasus yang seperti ini akhirnya secara corporate perusahaan ini bertanggung jawab sebetulnya? Ada nggak? Jadi saya sendiri sebetulnya kan lawyer bank, Pak.
dari beberapa bank yang saya pegang, saya nggak sebut bank mana karena saya ada pegang beberapa bank juga. Setahu saya kalau bank yang baik, kalau memang ini ada kejadian-kejadian seperti ini, biasanya ya saya ya pernah ada di bank A, B, C ada beberapa bank lah saya pernah pegang. Dan saya teman-teman saya juga ada di beberapa bank. Itu biasanya kalau ada kejadian begini, banknya justru kadang-kadang datang Pak. Kemudian ya kalau ada kejadian begini bahkan mestinya maaf ya Pak, melayat kan mestinya. Ya terus kalau ada selesai begini mestinya bantu negosiasi, dan menurut saya ini lebih tepat harusnya Maybank yang ngelaporin si Rohmat Pak. Uang klien saya ini mestinya aman dong. Iyalah, yang hilang itu uangnya Maybank harusnya Pak. Iya. Kenapa jadi uang klien saya yang diambil oleh Maybank? Oke. Seolah-olah dia mau memindahkan resiko kehilangan uangnya kepada diduga kepada klien saya Pak. Ini. Oke, jadi intinya menurut saya adalah polisi harus bertindak tegas mengusut tuntas kasus ini. Iya. Apakah ada kejahatan korporasi di dalam kejahatan korporat di dalam kasus ini? Ya, jangan berhenti di penyelidikannya hanya di dua tersangka ini saja. Betul Pak. Karena ini biar bagaimanapun bank bertanggung jawab. Karena Betul, ini udah satu sistem yang tersistem, udah tidak mudah harusnya untuk sampai Betul Pak. adanya persetujuan kredit si istrinya Roman. Betul. Ya. Nah, artinya kalau polisi atau hukum di Indonesia tidak bisa menyelesaikan kasus seperti ini, saya takutnya ya, ini kan ekonomi kita lagi jelek nih. Betul Pak. Ya, jangan sampai orang-orang akhirnya takut berinvestasi, orang-orang asing juga takut berinvestasi di Indonesia, ya karena tidak adanya jaminan keamanan atas investasinya di negara kita. Betul, betul. Dan kita juga jadi takut naruh uang di bank. Betul. Iya kan? Bener nggak sih? Betul. Ya, mendingan akhirnya orang jadi pikir, mendingan gue nyimpan duit aja deh daripada gue keep nih duit, daripada gue bisnis, gue taruh sebagai jaminan, akhirnya juga nggak aman juga Pak di bank. Nggak aman juga kan, repot. Padahal sebetulnya menurut saya uangnya di mana kita menaruh uang yang paling aman itu adalah di bank. Betul. Tapi kalau bank aja tidak bisa memberikan rasa aman, saya udah nggak ngerti gimana lagi. Betul. Ya intinya itu. Dan Mbak Stevi, ada yang ingin Mbak katakan mungkin untuk siapa saja ya? Gak apa-apa, omong aja apa yang Mbak rasa. Apa ya? Minta keadilan. Iya, Ken mah orangnya baik, positif. Mungkin kepositifan dia suka disalahgunakan juga ya sama orang lain, kayak gitu. Sabar. Pokoknya ya sekarang kan saya istilahnya kepala saya hilang nih. Saya harus punya anak 2 gitu. Ya minta gimana gitu keadilannya gitu. Ya harus diproses. Ini perjuangan kan nggak berhenti gitu biarpun dianya nggak ada. Iya, tetap kita kawal terus. Ya gitu sih. Oke, dan uang ini sebenarnya harusnya kembali nggak ke? Jadi gini Pak, Iya. karena yang tadi saya sampaikan pasal 1320 KUH Perdata tadi cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal, ini sebabnya jelas tidak halal perjanjian kredit itu. Sementara kalau Maybank mengambil uang itu atas dasar perjanjian kredit, kan harus batal demi hukum, artinya apa? Uang Pak Ken itu harusnya aman Pak, dan harus kembali. Yang hilang, yang diserahkan kepada Sulmaningsih itu adalah uangnya Maybank. Jangan uang itu diambil yang sebetulnya hak dari Pak Ken dan ahli warisnya ini diambil oleh Maybank. Jadi kita mungkin melalui podcast dari Bang Uya ini saya juga memberikan peringatan kepada Maybank untuk segera kembalikan Pak uang itu, karena mengingat tolong ada empati dan hati nurani kepada Maybank, karena istrinya ini kan tidak bekerja Pak. Anak umur 1,5 tahun dan umur 3 tahun. Sekarang tulang punggung keluarga yang diandalkan keluarga meninggal. Dan saya sangat tahu karena saya teman baiknya, itu Ken itu hampir tiap hari telepon saya Pak, memang mikirin ini terus. Ini tolonglah Pak Beni, uang saya bagaimana ini 30 miliar ini nggak kecil dan sebagainya gitu, tolong dibantu apa ya. Saya pun bantu dengan maksimal. Dan yang saya sayangkan, seharusnya Maybank paling tidak dari pimpinan-pimpinannya itu maulah ketemu sama kita diskusi. Saya suratin Pak, saya sudah bikin somasi terbuka, saya kirim surat somasi, saya kirim surat baik-baik. Jadi apa hari ini juga nggak ada Pak, dan saya juga meminta bantu juga kepada OJK Pak untuk segera memeriksa Maybank. Saya udah kirim surat juga kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Pak. Ya mungkin kami juga minta bantuan kepada DPR RI baik Komisi 3 bagian hukum maupun Komisi 11 Pak. Ya, untuk supaya mengusut tuntas kasus ini, karena menurut saya Maybank harus diperiksa OJK juga ini Pak. Karena kenapa? Kalau ya sekarang dari prinsip kehati-hatiannya segala macam dia seperti itu, kita takut ada korban-korban lain Pak seperti Ken. Karena dari klien saya aja ada 2 korban, Pak Erwin Lewi dengan Ken, belum yang kemarin udah kejadian yang Winda juga. Nah kalau sekarang dia berkali-kali salah di dalam
memilih apakah ini ada dugaan kesengajaan atau benar kelalaian, Pak. Oke. Iya kan? Karena berkali-kali, Pak. Nah, itu. Jadi kita minta supaya Maybank bisa selesaikan perkara ini dengan baik. Karena sampai hari ini pimpinan-pimpinan dari Maybank juga belum ada, Pak, bernegosiasi dengan saya. Paling pernah cuman lawyernya aja, itu pun bilang itu lagi ada audit internal yang sampai hari ini nggak selesai-selesai, Pak. Karena kita nggak pernah dihubungi, disuruh nunggu terus, Pak. Jangan sampai makanya kita upaya hukum. Jangan sampai nanti cuman buang badan lagi, bilang udahlah salahnya kepala cabang itu doang. Betul, Pak. Karena berkali-kali kalau satu, kenapa ada kasus Winda yang kemarin, kemudian ada ini lagi, kemudian yang sekarang sudah boleh dibilang ya kita sampai harus kehilangan Pak Ken ya, walaupun ini kita bukan tuduh Maybank ya, tapi salah satu ya dugaannya, sebabnya kan dia betul-betul stres pikirin uangnya yang di Maybank itu, Pak. Oke, semoga tidak ada korban-korban lain seperti Ken, dan kita juga minta ya polisi mengusut tegas kasus ini, OJK juga untuk memeriksa Maybank juga, Maybank. Dan juga sebetulnya kalau permintaan secara kemanusiaan, harusnya kita mendesak pihak Maybank untuk punya hati, at least kalian menghubungi keluarga ini berbelasungkawa atau apapun bentuknya. Betul. Ya, kasih kabar ke kita kalau misalnya ada orang-orang yang juga mengalami kasus yang sama, ya, permasalahan dengan bank-bank atau menaruh uang atau menginvestasikan uang di bank tapi uang Anda hilang atau raib, kabarin ke kita, ke Instagram saya di king_uyakuya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.